Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang beragama lain saya ucapkan selamat siang. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini berkenan hadir dalam acara Aksi Nyata Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 11. Sholawat. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam siang hari ini. Dan sholawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang mendapat syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Baik, di sini saya akan membacakan susunan acara dalam kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga inti, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara kegiatan pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Saya persilakan Pak Yono untuk memimpin doa pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadinya wa'alaikumsalam sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono yang telah berkenan untuk membacakan doa dalam pembukaan kegiatan hari ini. Dan untuk acara selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, untuk acara yang selanjutnya kita memasuki acara inti. Nah, di acara inti ini Bapak Ibu, untuk memulai pembelajaran budaya positif, marilah kita melakukan pengamatan dan berefleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Coba Bapak Ibu perhatikan pertanyaannya. Apakah penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Penting atau tidak Bapak Ibu? Penting. Coba kalau penting acungkan jempol ke atas. Penting.
Dalam diseminasi budaya positif ini saya akan memaparkan ada 8 nilai-nilai di sini. Yang pertama, perubahan paradigma pelajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebijakan. Keempat, kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini tentunya Bapak Ibu sudah tahu tentang nilai-nilai yang terkandung pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau masih bisa bernyanyi bersama-sama tentang profil pelajar Pancasila, bisa ya Bapak Ibu? Oke, yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu di sini sependapat tidak kalau murid itu bisa dikontrol oleh guru. Sependapat tidak. Sependapat tidak. Guru bisa mengontrol murid itu sependapat tidak? Tidak ya Bapak Ibu. Ini adalah miskonsepsi karena sejatinya murid itu tidak bisa dikontrol oleh guru. Jadi di sini guru itu seperti yang pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru hanya sifatnya menuntut. Jadi guru tidak bisa menuntut siswa. Nah, kemudian yang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sependapat tidak? Bahwa penguatan positif yang kita berikan ke anak itu akan berdampak ke bermanfaatan mereka, ya atau tidak? Tidak ya Bapak Ibu, karena tidak semua penguatan positif dan efektif yang kita berikan kepada anak tidak semuanya itu bermanfaat. Kadang anak itu juga dia bisa mungkin kita memberi nasihat kepada anak, ya, tapi tidak semuanya bisa bermanfaat kalau anak itu tersebut tidak bisa menyerap apa yang kita nasihati. Itu terjadinya miskonsepsi di situ. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Iya atau tidak? Ya betul, tidak ya. Jadi ketika kita membuat murid merasa bersalah, kita tidak bisa menguatkan karakter anak. Justru kita bisa membuat karakter anak menjadi jatuh, ngedon. Jadi anak itu tersebut menjadi minder. Bahwa ibu tadi sudah membuat aku kata-katanya sudah membuat aku menjadi merasa bersalah, itu kadang merasa anak itu minder. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Iya atau tidak? Tidak, iya. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak bisa memaksa anak seperti yang Ki Hajar Dewantara ajarkan bahwa kita sebagai seorang pendidik itu hanya menuntut, bukan menuntut, ya. Nah, di sini stimulus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, bahwa realitas atau kebutuhan kita sama.
tidak Bapak Ibu? Kebutuhan kita ini sama atau tidak? Iya. Teori tentang dunia, realitas kita itu berbeda. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Betul atau tidak Ibu? Betul, tidak ya. Jadi kita itu melihatnya tidak sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak. Iya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa. Oke, yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini sesuai atau tidak dengan teori Conroe tentang dunia? Tidak ya, karena semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Benar atau tidak? Tidak. Teori Conroe dunia itu hanya Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ya, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita ini tidak bisa mengontrol orang lain supaya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal. Sesuai atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan pada rujukan yang gagal ini tidak benar ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Kalah ya. Jadi kita itu harus berpikir menang, dan menang. Jadi saya nanti takut kalah. Jangan seperti itu. Jadi kita harus berpikir optimis, menang, dan menang. Nah, yang kedua, penerapan disiplin positif. Bapak Ibu pastinya sudah tahu apa itu disiplin. Apa itu Bapak Ibu disiplin? Coba Bu Nur. Disiplin itu apa? Disiplin adalah melakukan kegiatan secara terus-menerus dengan baik dan teratur. Ya, terima kasih Bu Nur. Makna kata disiplin adalah ketika mendengar kata disiplin itu, jadi seperti yang dikatakan Bu Nur tadi, jadi kita terus-menerus melakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus dan teratur. Jadi apa yang dibayangkan dalam benak Bapak Ibu di sini tentang disiplin tadi? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang disiplin tadi? Bu Nur sudah berpendapat. Sekarang coba Pak Yono. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Ya, kalau menurut saya makna dari kata disiplin itu adalah mencerminkan pribadi seseorang untuk selalu terkontrol dan tepat waktu dalam suatu keadaan apapun yang sudah dilakukan. Itu saja. Baik, terima kasih. Nah, jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam kita menerapkan disiplin ke anak-anak, biasanya kita sering melakukan hukuman. Jadi anak yang tidak disiplin nanti kita berikan hukuman itu ternyata salah. Kalau bisa hukuman itu tidak diberlakukan, tidak digunakan sama sekali. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self
disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Secara umum ya, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kita dalam mendisiplinkan anak itu tidak boleh menggunakan hukuman dan hadiah. Nanti kita bahas selanjutnya bahwa hadiah itu ternyata itu suatu hukuman, ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Kita briefing dulu ya Pak Bu ya, kayaknya udah mulai ngantuk ini. Loh, apa gitu Bu? Oke, setelah briefing kita masih semangat ya Bapak Ibu ya. Coba kalau masih semangat, apa semangat? Semangat. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, profil pelajar Pancasila di sini nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, dengan Ibu Primary Years Program yaitu PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, yang keempat kita kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Coba saya minta tolong Bu Nyoman untuk menyebutkan 5 dasar kebutuhan manusia. Terima kasih atas waktunya. Manusia sebagai makhluk hidup sebagai salah satu makhluk hidup mempunyai 5 kebutuhan dasar atau 5 kebutuhan pokok. Antara lain yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga adalah penguasaan, keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Baik, terima kasih Bu Nyoman yang sudah menyebutkan 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita sebagai makhluk hidup kita memerlukan kebutuhan bertahan hidup dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi kita sebagai manusia membutuhkan rasa untuk diterima, rasa diperdulikan oleh orang lain. Kemudian kita juga perlu kerjasama dalam bagian dari kelompok untuk mendapatkan rasa kasih sayang tersebut. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, di mana kita dalam diri manusia tentunya memiliki rasa harga diri. Jadi kita bagaimana mempertahankan harga diri kita, kemudian keinginan untuk dianggap sebagai memimpin dalam sebuah kelompok, berprestasi, kemudian diakui dan didengar. Jadi kita memiliki penguasaan dalam hal ini. Yang keempat adalah kebebasan. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar dalam mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan, yaitu kita bisa bermain, canda, bersunda gurau, kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Itulah kelima tadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik, adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan orang lain, tetapi atas dasar kemauan diri kita sendiri. Jadi motivasi intrinsik ini berasal dari diri kita sendiri. Seperti halnya saya mengikuti program Guru Penggerak ini adalah motivasi dari diri saya sendiri agar nantinya saya bisa menambah wawasan saya, menambah ilmu saya, sehingga nanti kedepannya dalam pembelajaran saya menjadi lebih baik. Nah, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain. Siapa tahu nanti Bapak Ibu guru di sini setelah melihat saya mengikuti program Guru Penggerak
Bapak Ibu berminat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota calon guru penggerak yang selanjutnya. Sebentar lagi akan dibuka kok Bapak Ibu program guru penggerak angkatan 12. Nanti Bapak Ibu semangat untuk mengikutinya ya. Ikut daftar ya Bapak Ibu ya. Mencoba. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum kita membahas ini, Bapak Ibu di sini sudah paham mengenai perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Sudah paham belum Bapak Ibu? Nah, misal ada sebuah kejadian, ada murid kita yang terlambat masuk ke sekolah, ya. Dia terlambat masuk ke sekolah, jadi dia terlambat dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas kita. Kemudian saya, misal yang di dalam kelas itu, saya langsung menyuruh anak itu untuk berlari mengelilingi lapangan sepak bola ini selama 2 kali putaran. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul sekali. Itu adalah hukuman karena tidak terencana. Dan misal seperti ini, ketika ada kita waktu pas upacara, kan kita peraturan sekolah harus memakai seragam lengkap. Nah, namun dalam kegiatan upacara ada salah satu anak yang tidak memakai topi. Kemudian salah satu guru memberikan pertanyaan kepada anak tersebut, bagaimana topinya kenapa tidak dipakai? Anak itu bilang, lupa Bu. Oke, kalau gitu sekarang kamu membersihkan seluruh sampah yang ada di lapangan ini. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Adalah konsekuensi. Ada yang bisa menyampaikan alasan kenapa itu konsekuensi? Iya. Kalau hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, sesuai aturan, murid dibuat tetap tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring murid. Kalau yang tadi dia disuruh mengambil sampah, itu adalah sebuah hukuman. Kalau yang sebagai contoh dia konsekuensi adalah ketika dia tidak mengerjakan PR, ya. Dalam satu kelas ini ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kemudian guru tersebut meminta anak tersebut mengerjakan PR di waktu istirahat. Itu adalah konsekuensi. Jadi di sini antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman ini adalah sifatnya bersifat satu arah. Guru secara tiba-tiba memberikan hukuman kepada anak. Nah, kalau restitusi, dia adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini ada contoh ceritanya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak bertanya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari cerita di sini ada pertanyaan yang pertama adalah, apakah
Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Mengapa? Coba tolong berikan alasannya ya Bapak Ibu ya. Menurut saya, jika Pak Seno melakukan tindakan tersebut kepada Ananda Eva, akan membuat Ananda Eva merasa lebih malu lagi seperti dipermalukan, dan akan membuat Eva merasa minder atau tidak percaya diri. Baik, terima kasih Bu Mur yang telah memberikan pendapatnya. Benar ya Bapak Ibu, di sini tidak setuju dengan pendapatnya dengan tindakan Pak Seno, karena itu bisa membuat Iva semakin ngedown akan tindakan yang dia perbuat, jadi dia merasa malu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Oke, coba Bu Yuli, pendapatnya Bu Yuli, kenapa hukuman? Saya itu karena si Iva itu tidak mematuhi peraturan atau tidak konsen, jadi dia sama Pak Seno itu dikasih teguran. Baik, terima kasih Bu Yuli. Jadi di sini Pak Seno itu melakukan hukuman kepada Iva, jadi bukan memberikan konsekuensi. Nah, di sini adalah kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memiliki 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita di sini akan melihat posisi kontrol kita sebagai seorang guru letaknya di mana. Apakah kita sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, dan ataukah kita sebagai manajer. Jadi di sini kita akan melihat bersama-sama video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Dalil dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Jadi di sini kalau penghukum Saya ibu tersebut sudah tidak mau mendengarkan alasan dari anak tersebut. Jadi langsung memberikan nanti hukuman. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini kita akan melihat posisi pembuat merasa bersalah. Cermati ya Bapak Ibu ya kalimat-kalimatnya. Jadi nanti kita bisa membedakan mana posisi menghukum, mana pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Jadi di sini kalimat yang ditunjukkan adalah bagaimana kita sebagai orang guru itu bisa membuat rasa bersalah kepada anak tersebut. Maaf Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Oh sorry. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini adalah video tentang posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Jadi kata-katanya lebih ke kita Iya Bu. dekat dengan siswa. Saya udah Jadi sebagai teman kita menanyakan kesalahan murid tersebut. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, di sini penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa lupa membawa topi. Jadi dalam posisi penghukum, di sini siswa dihukum hormat kepada bendera selama 1 jam. Setuju tidak Bapak Ibu? Itu kalau yang tidak setuju ya, karena itu perbuatan yang bisa membuat anak
nanti bisa malu, kemudian dia kedepannya ingatan mereka saya pernah dihukum hormat kepada bendera sama ibu ini gitu. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Harus berapa kali lagi Bapak bilang harus berapa kali Bapak bilang topi setiap Senin dipakai gitu ya. Jadi terus kemudian ibu kecewa dengan kamu. Nanti ada lagi kata-kata misal nanti ibu dimarah sama kepala sekolah kalau kamu tidak mengikuti peraturan sekolah seperti itu. Itu membuat rasa bersalah kepada murid. Nah, kemudian yang ketiga teman. Ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tuh. Kemudian tidak susah kan? Tolong bantu ibu ya. Kemudian jangan sampai berbuat lagi ya. Jangan ulangi lagi kesalahan kamu ya. Itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi Senin depan ibu tidak mau melihat kamu tidak memakai topi lagi ya. Nah, jadi kita harus memantau. Di situ kita memantau anak. Senin yang berikutnya anak tersebut sudah menggunakan topi atau belum. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita bertanya terlebih dahulu kepada anak tersebut, tahu tidak kesalahan kamu? Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita menanyakan cara dia dalam memperbaiki kesalahan. Atau kita juga bisa menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira perbuatan kamu itu tidak memakai topi sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah di sini kita membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang ingin berpendapat, kenapa sih kok harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada Bapak Ibu? Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang sudah kita sepakati bersama kepada anak murid. Tapi kalau peraturan kelas itu hanya kita sendiri yang membuat peraturan. Jadi anak itu mengikuti. Jadi kita harusnya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, jadi di sini pembentukan keyakinan kelas itu ada yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian mereka menuliskan hal-hal yang ingin mereka sepakati di papan tulis tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, kayak kita peraturan kelas, jangan buang sampah sembarangan. Itu diganti menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya apa ya Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempat. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi sebisa mungkin dalam kita menyusun keyakinan kelas, jangan memakai kata jangan, hindari kata jangan.
Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif agar mudah diserap kepada peserta didik kita. Yang keempat, tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Jadi yang sudah kita susun tadi keyakinan kelas, kita ditinjau ulang bersama-sama. Kemudian kita bisa menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati untuk nantinya kita terapkan dalam keyakinan kelas kita. Nah, di sini contoh keyakinan kelas. Misal keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi di sini tidak ada kata jangan. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian keyakinan kelas 7 yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita membahas segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, ketika kita bertemu dengan anak yang bermasalah atau yang sedang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum anak tersebut. Jadi, dalam menyelesaikan masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak tersebut. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah pertanyaan yang bukan pertanyaan. Ini adalah kata-kata yang kita sampaikan kepada murid kita. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita nantinya belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Kemudian validasi tindakan yang salah di sini. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Atau ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Adakah hal yang kamu lakukan ini berkaitan dengan keyakinan kelas kita? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam kita menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, di sini ada sisi satu, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi di sini kita memberikan wejangan ya Bapak Ibu ya. Kita kalau enggak kita memberikan pertanyaan atau kata-kata yang bertujuan kepada anak. Berbuat salah itu wajar, tapi bagaimana kita untuk menyikapi kesalahan itu tidak dilakukan lagi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini contohnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi kita menanyakan anak tersebut mengapa anak tersebut melakukan hal yang dia lakukan atas kesalahan
Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati agar anak tersebut tahu bahwa hal yang dilakukan itu salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada anak. Jadi di sini saya menanyakan terlebih dahulu kepada anak itu tadi. Di posisinya Bu Desti. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya kita mampu mengontrol diri dan merefleksikan diri dalam posisi kontrol sebagai guru, sebagai among, manajer, untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar serta bertanggung jawab. Nah, sekian penerapan diseminasi budaya positif dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi pada siang hari ini.